Dalam Yohanes tertulis, hanya Yesus yang melihat Allah. Tetapi dalam Kejadian 18 dan 32, Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah. Pertanyaan yang bagus, kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita langsung bertanya, apakah benar tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah? Lalu kalau kita menyelidiki kitab suci, firman Tuhan, kita menemukan di kitab Kejadian pasal 18, Abraham bertemu dengan Tuhan. Kejadian pasal 32, Yakub dia bergulat dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjawab pernyataan Tuhan Yesus di kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 18 yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Jawabannya yang pertama yang harus kita ketahui, ketika Abraham dan juga Yakub bertemu dengan Tuhan Allah, mereka bertemu dengan Tuhan Allah dalam teofaninya. Dalam teofaninya. Teofani artinya apa? Artinya Allah menampakkan diri dalam rupa manusia atau dalam gambar seperti manusia. Jadi Abraham dan Yakub, mereka tidak bertemu atau melihat Tuhan Allah secara langsung dalam kemuliaannya. Yang mereka lihat ataupun bertemu dalam bentuk teofaninya. Itu Allah menampakkan diri dalam gambar atau rupa manusia. Tetapi bukan dalam keadaannya secara langsung yang penuh kemuliaan. Kalau secara langsung penuh kemuliaan, apa kata Tuhan di kitab Keluaran pasal 33 ayat 20? Tuhan langsung mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Kalau ada orang yang melihat Tuhan, maka dia pasti akan mati. Manusia pasti akan mati. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam kemuliaannya begitu dahsyat, begitu ajaib, dan penuh kekudusan. Begitu suci, sehingga manusia tidak bisa bertahan ataupun melihat Tuhan Allah. Manusia yang berdosa pasti akan mati. Nah, jadi yang pertama, Abraham dan Yakub mereka melihat ataupun bertemu dengan Tuhan, di mana Tuhan dia menampakkan diri dalam gambar manusia ataupun dalam rupa manusia. Itulah yang disebut teofani. Bukan secara langsung dalam kemuliaan Tuhan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat apa kata Tuhan Yesus, dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan dikatakan hanya anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu berarti yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus tentang Allah ya, di sini yaitu pribadi Bapa, ya, pribadi pertama dari Allah Tritunggal, ya, pribadi Bapa. Nah, kalau kita melihat yang bertemu dengan Abraham dan Yakub, kemungkinan besar, ini saya katakan kemungkinan besar, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bukan pribadi pertama, yaitu Allah Bapa, bukan. Saya katakan kemungkinan besar. Kenapa? Karena kalau kita melihat di perjanjian lama, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu Tuhan Yesus.
sering datang kepada manusia dalam rupa manusia atau dalam bentuk teofani. Kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita bisa menemukan tulisan malaikat Tuhan. Kalau kata malaikat M-nya huruf besar, maka itu malaikat biasa saja. Tetapi ketika tertulis malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, malaikat M-nya huruf besar, dan Tuhannya huruf besar, maka itu bukan malaikat biasa. Itu adalah pribadi Tuhan Allah. Kenapa? Karena malaikat Tuhan yang ini, dia menerima persembahan. Dia menerima penyembahan. Kalau malaikat biasa tidak akan menerima persembahan ataupun menerima penyembahan. Tapi malaikat Tuhan ini yang M-nya huruf besar dan Tuhannya huruf besar semua itu menerima penyembahan dan persembahan. Maka itu adalah pribadi Tuhan Allah. Kita bisa melihat bagaimana dia datang kepada Musa dalam semak duri, menyala api. Ditulis malaikat Tuhan, M-nya huruf besar dan Tuhan yang huruf besar. Lalu juga dia bertemu dengan Yosua, lalu juga dia bertemu dengan Gideon dan lain-lain. Dan ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka karena yang sering datang kepada manusia di Perjanjian Lama, yaitu pribadi yang kedua, itu Tuhan Yesus sendiri, maka kemungkinan besar yang bertemu juga dengan Abraham dan juga Yakub itu adalah pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan pribadi Allah Bapa, pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah pribadi Bapa, ya, pribadi pertama. Nah, saya katakan itu kemungkinan, ya. Kalaupun benar seandainya ya yang dilihat Abraham dan Yakub itu adalah pribadi pertama, itu Allah Bapa, maka kembali lagi di jawaban yang pertama tadi, mereka pun melihat Allah dalam bentuk teofannya, bukan dalam keadaannya langsung yang penuh kemuliaan Allah. Tetapi saya percaya kemungkinan besar yang bertemu dengan Abraham dan juga Yakub itu adalah pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus, bukan pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Nah, lalu kita mungkin bertanya, tapi di situ ditulis, ya, waktu bertemu dengan Abraham dan juga Yakub ditulis kata Tuhan, ya, Tuhan khususnya kepada Abraham, Tuhan itu ditulis huruf besar semua, Yahweh. Nah, saudara-saudara, Yahweh itu bukan hanya berbicara tentang pribadi pertama Allah Bapa. Yahweh itu adalah Allah Tritunggal. Bapa adalah Yahweh, Tuhan Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Maka Tuhan Yesus pribadi kedua adalah Yahweh. Makanya ditulis di situ adalah Yahweh bertemu dengan Abraham, karena memang Tuhan Yesus adalah Yahweh. Makanya ada persamaan, ya, ketika malaikat Tuhan bertemu, ya, dengan Musa, lalu Tuhan berbicara kepada Musa, dia mengatakan aku adalah aku. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan nanti di Perjanjian Baru banyak kali mengatakan kata akulah terang, akulah gembala yang baik, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi Tuhan Yesus itu juga adalah Yahweh. Nah, kalau kita melihat secara lebih teliti perkataan Tuhan Yesus, melihat tidak ada seorang pun yang melihat Allah, ya, tetapi hanya anak tunggal Allah itu yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengetahui 100%, melihat pribadi Allah Bapa. Makanya hanya dialah yang bisa menyatakan kebenaran itu kepada kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya dialah yang mengetahui, melihat secara langsung, bahkan bersama dengan Allah Bapa sejak dari kekekalan. Makanya kita tidak boleh mengikuti yang lain kecuali hanya Tuhan Yesus. Karena hanya dialah yang mengetahui kebenaran itu 100%. Nah, jadi itulah jawaban, ya, dari pertanyaan ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.